Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Santi Susanti SPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21. Boleh di next. Adapun anggotanya yaitu pertama Louis Michel Nalendra Pati, lalu yang kedua Novita Rahma Syafitri, dan yang terakhir dengan saya sendiri Sabila Fajarianti. Boleh di next. Nah, di sini ada beberapa cakupan materi pembahasan. Yang pertama, pengertian dari pajak penghasilan pasal 21, lalu yang kedua wajib pajak PPh pasal 21 penerima penghasilan yang dipotong PPh, lalu yang ketiga bukan wajib pajak PPh pasal 21, yang keempat subjek pajak PPh pasal 21, yang kelima pengecualian subjek pajak, yang keenam hak dan kewajiban objek pajak, yang ketujuh objek pajak PPh pasal 21, yang ke-8 pengecualian objek pajak PPh pasal 21, yang ke-9 pemotongan PPh 21, 10 dikecualikan pemotong PPh 21, 11 kewajiban pemotong PPh pasal 21, lalu yang ke-12 menghitung PPh pasal 21, yang terakhir adalah contoh soal. Boleh di next. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari pajak penghasilan pasal 21. Jadi, PPh pasal 21 ini adalah pemotongan atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lalu PPh pasal 21 ini dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, entah dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu tentang pajak penghasilan, yang dimana pajak penghasilan atau disebutnya PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Nah, ketentuan mengenai PPh ini pertama kalinya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Boleh di next. Nah, di sini nih ada kategori dari penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu yang pertama ini ada pejabat negara. Nah, pejabat negara ini orang yang menduduki posisi di lembaga-lembaga pemerintahan. Lalu yang kedua ada pejabat negeri sipil, yaitu pegawai di institusi pemerintahan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Lalu yang ketiga ada pegawai yang dimana orang yang bekerja di suatu institusi atau perusahaan dan menerima gaji. Lalu ada pegawai tetap, pegawai yang memang memiliki status pekerjaan tetap di suatu perusahaan. Lalu yang kelima pegawai dengan status wajib pajak luar negeri. Maksudnya di sini pegawai yang berasal dari luar negeri tetapi bekerja di Indonesia dan memiliki kewajiban pajak. Lalu selanjutnya ada tenaga lepas, yaitu individu yang bekerja secara tidak tetap atau berdasarkan kontrak jangka pendek. Mereka tidak terikat dengan perusahaan dalam jangka panjang. Lalu yang ketujuh ada penerima pensiun. Nah, ini tuh dimaksudkan individu yang menerima pembayaran pensiun dari instansi pemerintah atau lembaga lain sebagai imbalan atas masa kerja mereka sebelumnya. Lalu yang ke-8 ada penerima upah, yaitu karyawan yang menerima gaji atau upah dari pemberi kerja sebagai suatu imbalan atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Lalu yang terakhir ada penerima honorarium. Nah, di sini individu yang menerima imbalan atas jasa yang diberikan, biasanya seperti pengacara, konsultan, ataupun narasumber yang tidak terikat dalam hubungan kerja tetap. Boleh di next. Nah, di sini ada dua kategori yang bukan wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Nah, di sini yang pertama dia bukan WNI. Nah, pejabat ini adalah warga negara asing yang ditugaskan untuk mewakili negara mereka di Indonesia. Sebagai warga negara asing, mereka tidak dikenakan pajak penghasilan nih, yang sama dengan warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Maksudnya di sini, pejabat diplomatik dan konsulat ini hanya menerima gaji dan tunjangan dari negara asal mereka. Jika mereka tidak memiliki sumber penghasilan lain di luar jabatan resmi, maka mereka ini tidak dikenakan PPh pasal 21. Lalu yang ketiga, ada perlakuan timbal balik nih. Itu negara asal pejabat tersebut memberikan perlakuan yang sama kepada pejabat perwakilan di Indonesia di negara mereka. Hal ini penting untuk menjaga hubungan diplomatik yang baik dan menghindari pengenaan pajak yang memberatkan. Lalu ada
pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, ini tertuang di pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, yang pertama ini yang pastinya bukan WNI, sama seperti pejabat diplomatik, mereka itu adalah warga negara asing yang bekerja untuk organisasi internasional seperti PBB atau lembaga lainnya. Nah, lalu yang kedua, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, pejabat ini tidak terlibat nih dalam kegiatan usaha atau pekerjaan lain yang menghasilkan pendapatan di Indonesia. Mereka ini hanya bertugas sesuai dengan mandat organisasi internasional tempat mereka bekerja. Jadi, baik pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat maupun pejabat organisasi internasional tidak dikenakan PPh 21 jika memenuhi kriteria di atas. Nah, kebijakan ini mendukung kegiatan diplomatik dan kerjasama internasional, memberikan kemudahan yang pastinya bagi pejabat asing untuk melaksanakan tugas mereka tanpa beban pajak yang menghalangi. Boleh di next. Nah, berikut adalah subjek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai. Nah, pegawai ini adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja atau perusahaan dan menerima gaji serta tunjangan lainnya. Nah, penghasilan pegawai ini seperti gaji, bonus, tunjangan, dan lainnya ini akan dikenakan PPh pasal 21. Nah, besaran pajak itu tergantung pada penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang sudah diatur dalam peraturan perpajakan seperti PTKP. Lalu yang kedua ada penerima pensiun. Nah, penerima pensiun ini adalah orang pribadi yang menerima uang pensiun secara berskala setelah berhenti bekerja karena pensiun. Nah, penghasilan pensiun ini juga yang pastinya dikenakan PPh pasal 21. Tetapi penerima pensiun mendapat beberapa perlakuan khusus dalam perhitungan pajaknya, termasuk pengurangan PTKP yang lebih tinggi untuk pensiunan. Lalu yang ketiga ada penerima honorarium. Nah, penerima honorarium ini adalah orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa atau kegiatan tertentu. Nah, honorarium ini pastinya dikenakan juga nih PPh pasal 21, namun perhitungannya berbeda dengan pegawai tetap karena penerima honorarium ini biasanya bukan pegawai tetap dari suatu perusahaan. Lalu yang keempat ada penerima upah. Penerima upah ini adalah orang pribadi yang bekerja pada pihak pemberi kerja tanpa adanya ikatan kerja formal yang tetap. Misalnya kayak buruh harian, karyawan lepas, atau pekerja kontrak. Nah, penghasilan yang berupa upah harian, mingguan, atau bulanan ini pastinya dikenakan PPh pasal 21, tapi tergantung pada besaran upah yang diterimanya. Lalu yang terakhir ada orang pribadi. Nah, orang pribadi dalam konteks ini mencakup seluruh individu yang menerima penghasilan terkait pekerjaan, jabatan, atau kegiatan di Indonesia. Nah, selain pegawai, penerima honorium, dan pensiun, setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia akan dikenakan PPh pasal 21. Boleh di next. Nah, di sini ada pengecualian subjek pajak, yaitu yang pertama ada badan atau kantor perwakilan negara asing, yang dimana bentuk badan ini yang tidak memiliki tujuan ekonomis, misalnya kedutaan besar dan kantor konsulat. Lalu yang kedua pejabat-pejabat perwakilan negara asing. Nah, di sini ada 3 kategori yang dimana bukan WNI, lalu di Indonesia ini tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut. Dan yang terakhir berdasarkan asas timbal balik. Lalu yang ketiga, badan atau kantor perwakilan organisasi internasional. Ada 2 kategori yang dimana yang pertama Indonesia ini menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut, lalu tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberi pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang terakhir, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Ada 2 kategori yang dimana bukan WNI dan juga tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu yang keenam adalah hak dan kewajiban objek pajak. Jadi di sini penerima penghasilan itu harus menyerahkan surat pernyataan jumlah tanggungan keluarga kepada pemotong pajak pada saat ia mulai bekerja atau pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP sesuai dengan pasal 21. Lalu selanjutnya juga jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah kredit pajak bagi penerima penghasilan selama tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh final. Lalu jika wajib pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang tidak memotong pajak, wajib pajak itu harus menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri penghasilan tersebut dalam SPT. Untuk selanjutnya, objek pajak di PPh pasal 21 ini diantaranya yang pertama itu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Lalu juga ada penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur,
lalu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, selanjutnya itu imbalan kepada bukan pegawai, lalu ada penghasilan sehubungan dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja atau pensiun yang diterima secara sekaligus, lalu imbalan kepada peserta kegiatan. Dan untuk pengecualian objek pajak PPh pasal 21 itu ada 5. Yang pertama itu pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwi guna, dan asuransi beasiswa. Lalu yang kedua itu ada natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga itu ada iuran pensiun, iuran THT atau IHT yang dibayar pemberi kerja. Yang keempat itu zakat yang diterima oleh orang pribadi. Lalu yang kelima itu beasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, untuk yang dikategorikan sebagai pemotong dalam PPh pasal 21 ini, yang pertama itu adalah pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Lalu yang kedua, itu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Lalu yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. Yang keempat itu perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas. Selanjutnya yang kelima itu perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh objek pajak dengan status wajib pajak luar negeri. Yang keenam itu ada yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi sebagai pembayar gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan objek pajak. Lalu yang ketujuh itu ada perusahaan, badan, BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Dan yang kedelapan, penyelenggara kegiatan, itu di dalamnya bisa saja termasuk badan pemerintah, organisasi, termasuk organisasi internal, perkumpulan, serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan, itu yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak dan objek pajak dalam negeri berkenaan suatu kegiatan. Lalu selanjutnya yang dikecualikan pemotong PPh pasal 21 itu juga sama seperti yang dikecualikan dalam subjek pajak, itu ada kantor perwakilan negara asing dan juga organisasi internasional, contohnya itu seperti IMF atau ILO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada kewajiban pemotong PPh pasal 21. Yang pertama adalah mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Lalu yang kedua menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21. Berarti bertanggung jawab untuk menghitung besaran PPh 21 yang terutang, melakukan pemotongan pajak tersebut ke kas negara, dan melaporkannya melalui SPT masa PPh 21. Lalu yang selanjutnya yaitu membuat dan menyimpan kertas kerja. Pemotong pajak wajib membuat kertas kerja terkait perhitungan PPh 21 bagi karyawan atau penerima penghasilan. Lalu yang keempat ada membuat bukti pemotong PPh 21. Pemotong pajak wajib membuat bukti pemotongan untuk setiap karyawan atau penerima penghasilan yang dipotong pajaknya dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada mereka. Boleh next slide? Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada dasar untuk menghitung PPh 21. Yang pertama itu tarif pasal 21 yang biasa digunakan yaitu tarif pasal 17. Yang pertama itu ada lapisan untuk sampai dengan penghasilan 60 juta kena 5%, lalu di atas 60 juta sampai dengan 250 juta kena tarif 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta kena tarif 25%, lalu di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%, lalu di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Boleh next slide? Nah, yang selanjutnya ini adalah tarif khusus atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya. Nah, yang pertama adalah tarif 0% dari jumlah penghasilan bruto honorarium atas imbalan bagi PNS golongan 1 dan 2, anggota TNI atau Polri golongan perwira, Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya. Berarti untuk golongan yang pertama ini dia tidak dikenakan pajak karena tarifnya 0%. Lalu di tarif kedua yaitu tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atas imbalan bagi PNS golongan 3 dan anggota TNI Polri golongan pangkat perwira pratama dan pensiunannya. Nah, yang terakhir ada tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atas imbalan bagi PNS golongan 4, anggota TNI Polri golongan pangkat perwira menengah dan atas beserta pensiunannya. Boleh di next slide? Nah, yang ini ada tarif khusus yang diterapkan atas upah bulanan dan mingguan, harian, satuan, dan borongan. Nah, yang pertama itu ada
tarif yang jika total upah bulanan melebihi 4,5 juta, maka perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan cara, yaitu tarif PPh pasal 21 dikalikan dengan penghasilan bruto dikurang PTKP bulanan. Lalu yang kedua ada jika upah harian kurang dari 450.000 dan akumulasi upah bulanan tidak lebih dari 4,5 juta, maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Lalu ada yang ketiga, upah harian lebih dari 450 tetapi total akumulasi upah bulanan masih di bawah 4,5 juta, maka perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan cara tarif PPh pasal 21 dikalikan dengan penghasilan bruto dikurang dengan 450.000. 455.000 ini adalah dari penghasilan harian bebas pajak dan hanya kelebihannya yang dikenakan pajak. Lalu yang keempat ada, jika upah harian baik kurang dari atau lebih dari 450.000 dan akumulasi upah bulanan berada di antara 4,5 juta dan 10,2 juta, maka perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan cara tarif PPh 21 dikali dengan penghasilan bruto dikurang PTKP harian sesuai dengan jumlah harian kerja. Lalu ada yang kelima, yaitu jika akumulasi upah melebihi 10,2 juta, maka perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan cara tarif PPh pasal 21 dikalikan dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Boleh di next slide. Nah, yang selanjutnya ini adalah tarif yang diterapkan untuk penghasilan bukan pegawai. Yang pertama adalah berkesinambungan memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Nah, untuk perhitungannya itu ada tarif dikali 50% penghasilan bruto dikurang PTKP bulanan. Lalu yang kedua itu berkesinambungan. Nah, yang kedua ini dia itu mendapatkan penghasilan tidak hanya dari satu pemberi kerja, bisa lebih dari 2 atau 3. Nah, tarifnya untuk perhitungannya itu tarif dikali 50% penghasilan bruto. Nah, pada yang tarif kedua ini dia tidak dikurangi PTKP. Lalu yang ketiga tidak berkesinambungan, yaitu tarif dikali 50% penghasilan bruto. Telekomunikasi, fotografi, dan lain-lain. Boleh di next slide. Nah, ini tadi ada selanjutnya untuk tarif khusus yang diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus dan penghasilan berupa uang manfaat pensiun tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Nah, dalam tarif ini yang pertama kan tadi ada uang pensiun yang diterima sekaligus, yaitu merujuk pada pembayaran pensiun yang dibayarkan satu kali dalam jumlah besar kepada pensiun atau ahli warisnya pada saat pensiun. Lalu ada uang manfaat pensiun, tadi itu merujuk pada manfaat yang diterima karyawan setelah pensiun atau berhenti kerja, termasuk manfaat dari dana pensiun atau tunjangan hari tua. Nah, tarifnya itu 0% dari penghasilan bruto, itu untuk penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, lalu tarif 5% dari penghasilan bruto yaitu di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, lalu untuk tarif 15% dari penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 500 juta, lalu tarif 25% dari penghasilan bruto di atas 500 juta. Boleh di-slide. Nah, kita masuk ke penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini dikategorikan. Yang pertama ada wajib pajak sendiri atau tidak menikah. Itu besaran PTKP-nya sebesar 54 juta. Lalu wajib pajak menikah itu ditambah 4.500.000. Lalu ditambah untuk seorang istri bekerja digabung dengan penghasilan suami yaitu sebesar 54 juta. Lalu tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dalam garis keturunan lurus, anak angkat serta anak kandung paling banyak 3. Jadi untuk misalkan tambahan untuk setiap anggota ini atau tanggungan itu walaupun kita punya tanggungan lebih dari 4 itu tetap di paling banyak itu yang ditulis 3. Boleh next slide. Ini untuk golongan-golongannya. Misalkan dia tidak kawin, terus tidak memiliki tanggungan sebesar 54, kalau memiliki tanggungan 1, 58.500.000. Ada tanggungan 2, tanggungan 3, lalu ada kawin. Yang kawin tapi tidak memiliki tanggungan sebesar 58.500.000. Itu tadi dari 54 ditambah 4.500.000. Selanjutnya ada kawin, tanggungannya 1, kawin dengan tanggungan 2, statusnya kawin dengan tanggungan 3. Lalu ada kawin dengan penghasilan istri digabung. Nah, ini ada kawin dengan tanggungan tambah tanggungan, yaitu berarti 112.500.000, yaitu dari 54 juta ditambah 54 juta. Lalu ada kawin dengan penghasilan istri digabung dengan tanggungan 1, lalu ada tanggungan 2 dan tanggungan 3. Boleh next slide. Nah, kita masuk ke perhitungan PPh pasal 21, yaitu pertama untuk pegawai tetap, yaitu gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja itu ditambah. Jadi gaji ditambah tunjangan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Lalu dikurang dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Jadi biasanya biaya jabatan ini bisa lebih dari 6 juta per tahun atau per bulannya bisa lebih dari 500.000, tetapi yang tetap kita harus masukkan itu 6 juta per tahun dan 500.000 per bulan. Lalu ada dikurang juga iuran pensiun, THT, JHT, dan yang dibayar sendiri. Lalu ada
lalu menghasilkan penghasilan neto. Setelah itu dikurangi PTKP. Setelah dikurangi PTKP, maka akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Nah, setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajak, lalu kita kalikan dengan tarif pasal 17. Lalu penerima pensiun, yaitu uang berkala, tadi dikurangi dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun dan 200.000 per bulan. Tadi akan menghasilkan penghasilan neto dikurangi PTKP dan menghasilkan penghasilan kena pajak yang lalu kita kalikan dengan tarif pasal 17. Boleh di next slide. Nah, kita masuk ke contoh soal. Pada tahun 2023, Bambang adalah karyawan pada PT Makmur, memperoleh gaji pokok sebulan sebesar 6.500.000. Premi JKK dan JKM per bulan dibayar oleh PT Makmur masing-masing 2% dan 1% dari gaji. Bambang juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000 setiap bulannya dan Bambang belum nikah. Hitunglah besaran pajak penghasilan yang dibayarkan Bambang per tahun. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mengalihkan pendapatan Bambang selama setahun, yaitu berarti per bulannya kan 6.500.000, berarti 6.500.000 dikali 12 bulan yaitu 78 juta. Lalu untuk premi JKK ini kan 2% berarti dari 6.500.000 yaitu dikali 12 jadinya 1.560.000. Lalu premi JKK-nya itu kan tadi 1% dari penghasilan yaitu 1% dikali 6.500.000 dikali 12. Lalu berarti pendapatan premi JKK dan JKM kita tambah. Kenapa kita tambah? Karena premi ini yang dibayar oleh perusahaan itu dianggap sebagai manfaat tambahan bagi pegawai, makanya harus ditambahkan pada penghasilan pegawai. Nah, jadi penghasilan brutonya itu sebesar 80.340. Lalu setelah itu kita kurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto yaitu 80.340, yaitu sebesar 4.017.000. Lalu juga tadi Bambang membayar iuran pensiun yang dibayarkan sendiri yaitu sebesar 100.000 per bulan dikali 12 berarti 1.200.000. Lalu untuk menghasilkan penghasilan neto kita kurangi 80.340.000 dikurang 4.017.000 dikurang dengan 1.200.000 menghasilkan 75.123.000. Setelah itu tadi kita dapat informasi bahwa Bambang belum nikah, jadi kita masukkan PTKP-nya itu tidak kawin dan tanggungannya 0 sebesar 54 juta berarti 75.123.000 dikurang 54 juta menghasilkan penghasilan kena pajak kita atau PTKP yaitu sebesar 21.123.000. Seperti yang tadi udah dijelasin di slide sebelumnya, yaitu berarti Bambang itu kena tarif PPh yaitu 5% karena Bambang itu masih di bawah 60 juta. Berarti 5% dikali tadi penghasilan kena pajak 21.123.000 sama dengan 1.056.150 rupiah per tahun. Oke, selanjutnya ada contoh soal itu, yaitu pada bulan November 2023, Barata mengerjakan sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 5.400.000. Nah, pekerjaannya ini diselesaikan selama 12 hari. Lalu Barata belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, itulah PPh 21 Barata. Nah, jadi pertama kan dia upahnya harian ya. Jadi kita harus cari dulu nih perharinya berapa. Berarti upah borongan ini dalam sehari itu 5.400.000 dibagi dengan 12 hari, yaitu hasilnya 450.000. Nah, lalu karena tadi si Baratanya ini belum nikah dan nggak punya tanggungan, jadinya tuh tadi kan tarif PTKP-nya kan yang belum nikah dan tidak punya tanggungan itu kan sebesar 50 juta ya. Nah, jadi karena hitungannya harian juga, jadi dibagi 360 hari. Nah, totalnya jadi 150.000. Nah, untuk lalu kita kurangi nih dari 450.000 itu dikurang dengan 150.000 yaitu 300. Nah, itulah hasil dari penghasilan kena pajak per hari. Lalu untuk PPh 21 terutang per hari ini karena sampai dengan 60 juta maka pakai tarif yang di awal yaitu 5%. Terus kita kalikan aja nih dari penghasilan kena pajak per hari yaitu 5% dikalikan 300 sama dengan hasilnya 15.000. Lalu jadi PPh 21 terutang 12 hari ini sama dengan 12 dikalikan yang tadi PPh 21 terutang per hari. Jadi totalnya adalah 180.000. Boleh di next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk contoh soal selanjutnya itu Saiful Bahar, seorang akuntan, selama 2022 pendapatannya itu sebesar 420 juta dan statusnya sudah menikah, lalu memiliki 4 tanggungan. Hitunglah pajak penghasilan Saiful Bahar per tahun. Jadi di sini dasar untuk menghitungnya kita menggunakan tarif khusus yang diterapkan untuk penghasilan bukan pegawai. Jadi kan kita dapat mengetahui kalau penghasilan dari Saiful Bahar ini sebesar 420 juta penghasilan dari akuntan. Lalu kita mencari penghasilan netonya itu dari 50% dikali penghasilannya 420 juta sehingga mendapatkan 210 juta. Lalu kita juga mencari penghasilan tidak kena pajaknya karena ia sudah kawin dan memiliki 4 tanggungan. Itu maksimal kan kalau yang dipajak itu adalah 3 tanggungan. Jadi
didapatkanlah 72 juta, lalu dikurangin 420 juta, dikurang 210 juta, dikurang 72 juta, menghasilkan penghasilan kena pajaknya itu sebesar 138 juta. Lalu untuk menghitung PPh 21 Saiful Bahar ini, karena sifatnya kan bersifat akumulasi, jadi dihitung dulu dari yang terkecil, dari 5% dikali 60 juta, itu hasilnya 3 juta. Lalu selanjutnya untuk yang 15%-nya itu dikali dengan sisanya dari 138 juta tadi penghasilan kena pajaknya dikurangi dengan 60 juta, yaitu 78 juta, sehingga menghasilkan 11.700.000. Lalu ditambah, jadi PPh 21 Saiful Bahar ini berjumlah 14.700.000 rupiah. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2023, yaitu tentang tarif efektif rata-rata. Boleh di next slide. Nah, diterapkannya tarif efektif rata-rata ini ada latar belakangnya, yaitu karena cara perhitungan dalam pemotongan PPh pasal 21 dalam ketentuan kompleksitas yang tinggi dalam skema perhitungan yang sangat bervariasi dibandingkan dengan sistem withholding tax lainnya, misalnya PPh final, PPh pasal 23, sehingga menyulitkan WP dalam memenuhi kewajiban PPh pasal 21-nya. Lalu telah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sebulan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi yang berlaku pada 1 Januari 2024. Lalu ada dasar hukumnya, yaitu pasal 21 ayat 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi peraturan ini dibuat pada tahun 2023, tapi harus segera dilaksanakan di tahun 2024. Boleh next slide. Tujuannya itu yang pertama, memberikan kemudahan bagi WP, pemotong pajak atau pemberi pajak dalam melakukan perhitungan atas pemotongan PPh pasal 21 sehingga dapat menentukan salah hitung saat melaksanakan kewajiban perpajakan. Itu memudahkan penerima penghasilan pegawai sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan pengecekan kebenaran pemotongan PPh atas penghasilannya sehingga dapat tercipta mekanisme check and balance. Lalu memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Boleh next slide. Oke, selanjutnya yaitu tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Untuk tarifnya sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, bisa dilihat di tabel berikut. Yang kedua untuk tarif efektif bulanan. Jadi terbagi tiga. Yang pertama itu TRA, itu dengan PTKP, TK-nya itu 0 dengan 54 juta. Lalu untuk TK1 dan K0 itu 58,5 juta. Lalu untuk TRB-nya sendiri, itu untuk PTKP dengan TK2 dan K1 itu sebesar 63 juta, lalu untuk TK3 dan K2 itu 67,5 juta. Dan yang TRC itu dengan PTKP dengan K-nya itu 3, lalu untuk tarifnya itu 72 juta. Selanjutnya yang ketiga itu ada tarif efektif harian. Untuk tarif efektif harian ini untuk penghasilan bruto harian yang di bawah atau sama dengan 450.000, untuk TR hariannya itu 0% kali PH bruto harian. Lalu untuk penghasilan di atas 450.000 sampai 2,5 juta itu tarifnya 0,5% dikali PH bruto harian. Nah, untuk tarif efektif harian ini biasanya dikenakan kepada para pekerja lepas yang penghasilannya tidak menentu. Untuk selanjutnya, nah ini adalah skema dari yang tadi sudah dijelaskan untuk TRA. Lalu ini untuk yang TRB. Dan ini untuk yang TRC. Oke, di sini berikut ada skema perubahan PPh 21 pada pegawai tetap, yaitu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Nah, terdapat perubahan skema perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dengan rincian berikut. Oke, jadi pada pengaturan lama itu setiap masa kecuali masa pajaknya itu kan penghasilan bruto sebulan dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun, lalu disetahunkan dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 baru dibagi 12. Sedangkan untuk pengaturan barunya itu adalah penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan terbulanan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu untuk masa pajak terakhirnya itu perbedaannya pokoknya pada pengaturan baru itu letaknya
di mana PPh pasal 21 tahun setahun itu yaitu penghasilan bruto setahun dikurang dengan biaya jabatan, dikurang iuran pensiun, dikurang zakat atau biasanya disebut sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja, dikurang PTKP, baru dikalikan oleh tarif pasal 17. Lalu untuk PPh pasal 21 masa pajak terakhirnya itu kurang lebih sama seperti pengaturan yang lama. Boleh di next. Nah, pada intinya tuh dalam hal pegawai tetap ini menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Biaya jabatannya dihitung pada masing-masing pemberi kerja. Dalam hal pegawai tetap menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang bukan merupakan pemotong pajak, biaya jabatan, dan iuran pensiun yang dibayar sendiri dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pegawai tetap dalam perhitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Boleh di next. Berikut adalah skema perubahan PPh 21 pegawai tidak tetap. Nah, di sini juga mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2003 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Nah, terdapat perubahan skema perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap dengan rincian sebagai berikut. Pokoknya di dalam apa namanya? Di dalam uh, di dalam tarif pegawai tetap ini yang ketentuannya baru ini sekarang yang dimana tuh penghasilan brutonya 0 sampai dengan 2.500.000 per hari. Lalu tarifnya itu terhariannya dikali dengan penghasilan bruto sehari. Lalu yang kedua, apabila lebih dari 2,5 juta per hari, maka tarif pasal 17 dikalikan 50% baru dikali dengan penghasilan bruto. Lalu yang terakhir dibayar bulanan dengan tarif terbulanan dikali penghasilan bruto bulanan. Boleh di next. Nah, di sini ada skema perubahan PPh 21 bukan pegawai. Nah, terdapat perbedaan nih penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk bukan pegawai. Nah, di sini pokoknya jika sebelumnya bukan pegawai terbagi menjadi berkesinambungan dan tidak berkesinambungan serta perhitungan bruto ini diakumulasi dari perhitungan bulan-bulan sebelumnya. Namun di dalam ketentuan terbaru, nah ini terdapat pemotongan dilakukan dengan rumus tunggal dan tidak diakumulatif. Jadi untuk ketentuan barunya itu tarif pasal 17 dikalikan dengan 50% dikali penghasil bruto. Boleh di next. Nah, di sini ada skema perubahan PPh 21 untuk subjek lainnya. Pokoknya itu di tarif subjek lainnya pada ketentuan sebelumnya itu subjek pajaknya itu pada peserta kegiatan itu tarifnya itu pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto. Lalu pegawai menarik uang pada dana pensiun, mantan pegawai menerima bonus atau dewas atau dekom tidak menangkap pegawai tetap itu tarifnya pasal 17 dikali penghasilan bruto, tapi ini dikumulatif. Nah, lalu untuk ketentuan yang sekarang ini tarif subjek lainnya itu untuk peserta kegiatan, pegawai menarik uang terkait pensiun, mantan pegawai menerima bonus. Nah, ini tarifnya itu pasal 17 dikalikan penghasilan bruto. Lalu untuk dewas atau dekom menerima penghasilan ini tidak tetap teratur dengan tarif per bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yaitu pertama ada Pak Joni bekerja di PT Harmoni dan berstatus menikah tanpa tanggungan K0 setiap bulan. PT Harmoni membayar premi JKK sebesar 0,50% dan premi JKM sebesar 0,30% dari gaji Pak Joni. Selain itu, PT Harmoni juga membayarkan iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan untuk Pak Joni. Sementara Pak Joni sendiri membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan melalui PT Harmoni. Pak Joni juga membayar zakat sebesar 200.000 setiap bulannya melalui PT Harmoni kepada bank yang ambil zakat yang diakui oleh pemerintah. Sepanjang tahun 2004, Pak Joni menerima penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 yang terkait dengan penghasilan tersebut. Nah, pertama itu kalau kita menggunakan TER, maka kita harus membuat dulu nih tabel-tabelnya. Jadi tarif TER ini digunakan untuk bulan Januari sampai dengan November. Nah, untuk tarif yang lama itu tetap akan digunakan di bulan Desembernya. Jadi tujuan dari TER ini adalah untuk jadi pembayar pajak itu tidak diberatkan oleh pajak di akhir tahun. Jadi pembayar pajak itu hanya membayar sisanya untuk akhir tahun. Nah, yang pertama itu kita tulis dulu gajinya, lalu ditambah dengan tunjangan. Lalu jika ada tunjangan hari raya, lalu jika ada bonus, lalu ada uang lembur, lalu ada premi JKK dan JKM. Tadi itu kan JKK dan JKM-nya
0,50 dan 30%, 0,30%. Nah, ini sudah ditambahkan jadi 64.000. Lalu dari gaji, tunjangan hari raya, bonus, uang lembur, dan premi JKK dan CKM ditambahkan akan menghasilkan penghasilan bruto. Lalu kan tadi dia Pak Joni itu TK 0, maka kita lihat liternya itu ter A. Nah, kita sesuaikan. Misalkan kalau di sini kan di bulan Januari dia mendapatkan gaji 14,64 ribu, dia akan dikenakan kategori ter A, yaitu sebesar rate-nya 5%. Nah, kalau yang bulan Februari itu kan sama aja. Nah, di bulan Maret dia mengalami peningkatan penghasilan dikarenakan dia menerima bonus. Nah, di bulan Maret juga terdapat perbedaan, yaitu karena ada peningkatan, jadi tarif yang digunakan 8%. Begitupun selanjutnya, kita harus menyesuaikan tergantung dengan penghasilan brutonya. Setelah itu, penghasilan bruto akan dikalikan dengan tarif efektif bulanan ter A, menjadi hasilnya itu PPh pasal 21. Nah, untuk bulan Desembernya kita hitung seperti biasa. Tadi kan penghasilan bruto setahun, kita langsung lihat di sini aja, sebesar 184.204.000, lalu dikurang dengan biaya pengurangan, biaya jabatan. Tadi berarti 5% dikali 184.204 sebesar 6 juta. Lalu iuran pensiunnya 12 dikali 100, jadi sebesar 1.200.000. Lalu zakatnya itu tadi 200.000 dikali 12 jadi 2.400.000. Kita tambahkan biaya jabatan, iuran pensiun, dan zakat menghasilkan 9.600.000. Nah, dikurang berarti 204.000 dikurang 9.600.000 menghasilkan 174.604.000. Lalu tadi kan dia kawin dan tanggungannya 0, jadi penghasilan kena pajaknya itu sebesar penghasilan tidak kena pajaknya itu 54 juta ditambah dengan 4.500.000, yaitu sebesar 58.500, yaitu 174.604.000 dikurang 58.500, yaitu sebesar 104.000. Nah, berarti kan kita kalikan dulu dengan rate yang 5%, yaitu dikali 60 juta sebesar 3 juta, sisanya dikali 15%, yaitu 56.104.000. Kita tambahkan menghasilkan pajak PPh pasal 21-nya setahun, yaitu 11.415.600 rupiah. Nah, tadi kan dia udah membayar, jadi ini kan untuk bulan Januari dan November. Jadi dijumlahkan pajak PPh 21 yang sudah dikalikan tadi, yaitu 9.868.400 rupiah. Nah, ini dikurang dengan 11.415.600 rupiah akan menghasilkan 1.547.200 rupiah. Jadi sehingga PPh 21 yang dibayarkan Pak Joni di bulan Desember ini hanya 1.547 rupiah. Jadi perhitungan ini sebenarnya mempermudah para wajib pajak untuk menghitung PPh 21-nya, dan juga akan meringankan wajib pajak di akhir tahun. Jadi dia hanya membayar sisanya. Boleh di next sampai yang referensi. Nah, ini referensi yang kita pakai. Boleh untuk Saida pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih kelompok 2 atas pemaparan materinya. Saya Saida dari kelompok 6, izin bertanya, apa konsekuensi yang dapat terjadi bagi perusahaan jika mereka terlambat dalam melakukan pembayaran atau pelaporan PPh 21? Dan bagaimana cara terbaik untuk menghindari denda atau sanksi yang mungkin timbul akibat keterlambatan tersebut? Terima kasih. Boleh selanjutnya, Devi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Romawati dari kelompok 1. Nah, kan tadi kan dari teman-teman kelompok udah menjelaskan PPh 21 sama perhitungannya. Nah, mungkin kalau misalnya ada terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh 21 tersebut, yang telah dilaporkan sebelumnya, bagaimana prosedur pembetulan atau koreksi yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut, dan apa aja sih yang dokumen yang bakal diperluin buat mendukung pembetulan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Devi. Boleh selanjutnya. Boleh Dida selanjutnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Izin bertanya terkait misalnya nih ada dua karyawan yang memiliki posisi atau tingkat penghasilan yang sama, tapi itu jumlah PPh 21 yang dipotongnya itu berbeda. Nah, itu tuh berarti faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah PPh yang dipotong, terus juga bagaimana cara memastikan bahwa setiap karyawan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Oke, terima kasih Dinda. Mungkin Bu Santi, kami dari kelompok 2 izin meminta waktunya sebentar untuk mencari jawabannya. Ya, silakan.
Saya akan izin menjawab pertanyaan dari Saida, di mana pertanyaannya itu apa konsekuensi yang dapat terjadi bagi perusahaan jika mereka terlambat dalam melakukan pembayaran atau pelaporan PPh 21 karyawan, dan bagaimana cara terbaik untuk menghindari denda atau sanksi yang mungkin timbul akibat keterlambatan tersebut. Jadi menurut kelompok kami, konsekuensi keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak penghasilan PPh atau pasal 21 itu yang pastinya yang pertama itu akan dikenakan denda keterlambatan pelaporan SPT masa PPh 21. Jika perusahaan terlambat melaporkan surat pemberitahuan masa PPh 21, nah maka perusahaan dapat dikenai sanksi denda sebesar 100.000 per masa pajak yang terlambat dilaporkan. Nah, ini juga berlaku setiap bulannya. Lalu yang kedua, denda keterlambatan pembayaran PPh 21. Apabila perusahaan terlambat membayar PPh 21 yang telah dipotong dari gaji karyawan, mereka akan dikenakan denda bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayarkan. Nah, denda ini dihitung dari jatuhnya tempo hingga pajak tersebut dibayarkan dengan periode keterlambatan yang dihitung secara bulanan. Lalu yang terakhir ada sanksi administratif. Nah, keterlambatan yang berkepanjangan dalam pembayaran dan pelaporan PPh 21 ini juga bisa menyebabkan sanksi administratif tambahan nih. Jika perusahaan terus-menerus tidak mematuhi kewajiban pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak dan pemeriksaan yang dapat berujung pada pembekuan izin usaha atau tindakan hukum lainnya. Nah, lalu gimana sih cara terbaik untuk menghindari denda atau sanksi? Nah, yang pertama, membuat jadwal pengingat pajak. Nah, perusahaan ini harus memiliki jadwal pengingat atau sistem otomatis nih untuk mengingat pembayaran dan pelaporan PPh 21 secara tepat waktu. Lalu yang kedua, menggunakan sistem akuntansi otomatis. Nah, bisa jadi menggunakan software akuntansi yang dapat secara otomatis menghitung, memotong, dan membuat laporan PPh 21. Nah, ini akan membantu mengurangi risiko kesalahan manual dan terlambat membayar ataupun melaporkan. Lalu yang terakhir, mungkin bisa kasih pelatihan untuk staf keuangan dan SDM. Jadi dipastikan bahwa staf yang bertanggung jawab memahami aturan perpajakan yang berlaku, termasuk tenggat waktu dan prosedur terkait dari PPh 21. Oke, apakah sudah terjawab, Saida? Sudah terjawab, makasih Sabila. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Devi, yaitu mengenai prosedur pembetulan atau koreksi yang harus dilakukan perusahaan jika terjadi kesalahan dalam perhitungan PPh 21 yang telah dilaporkan sebelumnya. Jadi, berdasarkan pasal 20 PMK nomor 9 2018 dalam hal pembetulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT ini harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan atau 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat 1. Jadi untuk syaratnya sendiri itu yang pertama, belum menerima surat pemberitahuan pemeriksaan. Lalu yang kedua, belum ada surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Yang ketiga itu pembetulan SPT sebelum masa kadaluarsa. Yang keempat, sudah menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan untuk prosedurnya sendiri, yang pertama itu bisa datang ke KPP pembetulan manual atau kertas jika sebelumnya lapornya secara manual atau kertas, atau kalau lapornya secara online itu bisa mengisi formulir elektronik yang tersedia. Lalu dari DJP-nya itu memeriksa SPT pembetulan, lalu dihitung jumlah dan sanksi pembetulan SPT baik itu lebih bayar atau kurang bayar. Lalu selanjutnya DJP akan menerbitkan SKPKB, dan yang terakhir jika terdapat pajak lebih bayar, DJP akan mentransfer ke wajib pajak badan. Lalu jika terdapat pajak kurang bayar, maka wajib pajak wajib untuk membayar pajak yang kurang tersebut ke kas negara. Kira-kira begitu, apakah sudah terjawab? Sudah, Luis. Terima kasih, kelompok 2. Oke, yang selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Lidah. Tadi kan ada karyawan yang sama posisinya, tapi bisa terdapat perbedaan dalam perhitungan pajaknya gitu. Kira-kira apa faktor yang perbedaan jumlah PPh pasal 21? Nah, yang pertama itu adanya status keluarga. Nah, status keluarga yang tadi saya jelasin seperti golongannya itu ada yang misalkan tidak menikah, punya tabungan 1, 2, dan 3 itu bisa menghasilkan PTKP yang lebih tinggi diberikan kepada karyawan yang sudah menikah dan memiliki anak. Nah, justru sebaliknya jika dia tidak menikah akan menghasilkan PTKP yang lebih rendah. Jadi sebenarnya bisa dari status keluarga. Lalu ada penghasilan lainnya, misalkan karyawan yang satunya itu dia ada penghasilan tambahan, seperti misalkan ada bonus, tunjangan, atau penghasilan dari pekerjaan sampingannya dia, maka akan dikenai pajak yang lebih besar. Lalu ada penghasilan yang tidak teratur, misalkan seperti bonus, THR, insentif lainnya, juga dapat menyebabkan perbedaan jumlah pajak yang dibayarkan antar karyawan. Lalu ada juga jenis tunjangan pajak. Nah, beberapa perusahaan memiliki tunjangan pajak, artinya pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga mempengaruhi jumlah yang harus dibayar oleh karyawan secara pribadi. Lalu kita juga bisa memastikan karyawan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan, yaitu kita harus melakukan perhitungan yang akurat. Perusahaan harus menggunakan
software payroll atau sistem perhitungan PPh 21 yang akurat, mengikuti peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menghindari kesalahan penghitungan. Selanjutnya juga perusahaan tuh harus melakukan update data karyawan, data pribadi setiap karyawan dengan status pernikahan, tanggungan, dan penghasilan lainnya harus diperbaharui agar perhitungan PPh 21 sesuai dengan kondisi terbaru. Lalu ada juga pemeriksaan oleh pihak ketiga menggunakan jasa konsultan pajak atau auditor eksternal untuk memeriksa kepatuhan pajak perusahaan bisa menjadi cara untuk memastikan perhitungan PPh 21 dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan. Kenapa ya tadi? Lalu ada sosialisasi kepada karyawan. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada karyawan mengenai bagaimana PPh 21 dihitung, sehingga mereka bisa mengerti mengapa ada perbedaan dalam jumlah pajak yang dibayarkan meskipun posisi atau penghasilan pokoknya sama. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab, Indah? Ya, terima kasih. Sama-sama. Mungkin saya akhiri presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.